Review buku. Chapter 3, Reviewing the Literature. Judul bab, Reviewing the Literature. Kemungkinan sumber, buku metodologi penelitian karya John W. Creswell. Topik utama, teknik dan langkah-langkah melakukan tinjauan pustaka, literature review, dalam penelitian. Ringkasan isi. Bab ini menjelaskan pentingnya kajian pustaka sebagai fondasi dalam penelitian. Penulis mendefinisikan literature review sebagai ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan kondisi pengetahuan terdahulu dan terkini mengenai suatu topik penelitian. Kajian pustaka berfungsi untuk menunjukkan posisi penelitian baru, menghindari duplikasi penelitian, serta memberikan justifikasi terhadap pentingnya studi yang akan dilakukan. Penulis menguraikan 5 langkah utama dalam melakukan literature review, yaitu 1. Mengidentifikasi kata kunci penelitian. 2. Menemukan sumber literatur yang relevan. 3. Mengevaluasi dan memilih literatur secara kritis. 4. Mengorganisasi literatur yang telah dipilih. 5. Menulis kajian pustaka dalam laporan penelitian. Bab ini juga membahas perbedaan penggunaan kajian pustaka dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, kajian pustaka digunakan secara luas di awal penelitian untuk membangun hipotesis dan kerangka penelitian. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, penggunaan literatur di awal penelitian cenderung lebih terbatas agar temuan dapat muncul secara alami dari pengalaman partisipan. Selain itu, penulis memberikan panduan praktis mengenai penggunaan perpustakaan akademik, database seperti ERIC dan PSYCINFO, teknik membuat abstrak penelitian, penyusunan peta literatur, literatur map, hingga penggunaan gaya penulisan akademik apa. Kelebihan buku bab 1. Sistematis dan mudah dipahami. Penulis menyajikan langkah-langkah kajian pustaka secara runtut sehingga sangat membantu mahasiswa dan peneliti pemula memahami proses pencarian serta pengelolaan literatur. 2. Kaya contoh praktis. Bab ini menggunakan contoh kasus Maria yang sedang meneliti kepemilikan senjata oleh siswa SMA. Contoh tersebut membantu pembaca memahami penerapan teori dalam praktik. 3. Menjelaskan berbagai sumber literatur. Penulis tidak hanya membahas artikel jurnal, tetapi juga ensiklopedia, handbook, database elektronik, disertasi, dan sumber daring sehingga pembaca memperoleh gambaran komprehensif mengenai sumber-sumber akademik. 4. Relevan untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kritis. Bab ini berhasil menunjukkan bahwa literature review bukan sekadar kumpulan ringkasan penelitian, melainkan proses analitis untuk membangun landasan teoritis dan menemukan celah penelitian, research gap. Penekanan pada evaluasi kualitas sumber dan penyusunan peta literatur menunjukkan pendekatan yang tidak hanya bersifat teknis tetapi juga strategis dalam penelitian akademik. Meskipun beberapa contoh sumber sudah tidak terlalu mutakhir, prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan masih sangat relevan dan menjadi fondasi penting bagi mahasiswa yang sedang menyusun proposal, skripsi, tesis, maupun disertasi. Kesimpulan. Bab Reviewing the Literature merupakan panduan yang sangat baik bagi pemula dalam memahami proses kajian pustaka. Materinya tersusun sistematis, didukung contoh nyata, dan memberikan langkah-langkah praktis yang dapat langsung diterapkan dalam penelitian. Bab ini layak dijadikan referensi utama bagi mahasiswa dan peneliti yang ingin mengembangkan kemampuan menelusuri, mengevaluasi, dan menulis literatur secara akademik. Rekomendasi. Sangat direkomendasikan untuk mahasiswa S1, S2, dan peneliti pemula yang sedang menyusun proposal penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi.